Hai guys, selamat berjumpa kembali dengan novel populer viral kesayangan Anda ini. Saat ini admin ingin menghadirkan sebuah novel yang alur ceritanya sangat menarik dan seru. Novel ini berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video-video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 333, Api Spiritual yang Memikat. Sejak usia 13 tahun, Luo Xiu mampu naik secara bertahap hingga pada saat ini dalam beberapa tahun singkat. Selama proses tersebut, tekadnya juga mengalami pembentukan dan pertumbuhan. Dengan bimbingan dari Kaisar Bela Diri ke-8, dia tampaknya sedikit mengerti mengapa Dao Wuxin, Guiyu, Xingling, dan orang-orang ini tidak sepenuhnya melibatkan diri dalam duel kali ini. Jujur saja, mereka sama sekali tidak menganggap hasil pertandingan ini serius. Meskipun peringkat duel ini akan memengaruhi lama waktu berlatih di wilayah suci rahasia, bagi para jenius terpilih dari tanah suci abadi, kondisi berlatih yang mereka nikmati di wilayah suci itu sendiri tidak kalah dari wilayah suci rahasia, bahkan lebih baik dari kondisi berlatih di dalam wilayah suci rahasia. Dan alasan mereka berpartisipasi dalam duel ini adalah untuk saling menguji satu sama lain. Berbagai wilayah suci manusia, terutama keempat wilayah suci abadi pasti tidak akan bersahabat. Mereka juga akan memiliki konflik kepentingan. Sebagai generasi muda masa depan yang mewarisi, hubungan mereka antara satu sama lain juga merupakan persaingan. Meskipun kalah dalam duel, sebenarnya adalah menunjukkan kelemahan kepada musuh, membuat mereka tidak dapat memahami kekuatan sebenarnya dari orang-orang ini. Namun dalam situasi seperti ini, Luo Xiu justru berhasil mengalahkan sejumlah jenius terpilih dari wilayah suci abadi. Tidakkah ini berarti bahwa selama dapat mengalahkan Luo Xiu, maka bisa membuktikan diri lebih kuat daripada pewaris wilayah suci abadi itu? Itulah sebabnya Kaisar Bela Diri ke-8 mengatakan bahwa situasi Luo Xiu sekarang berada dalam masalah besar. Ini seperti mendorong Luo Xiu ke tepi pedang, sementara jenius dari berbagai wilayah suci dapat menggunakan waktu ini untuk merawat diri dan meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Orang-orang dari wilayah suci ini begitu licik, ya. Luo Xiu sangat membenci perasaan dimanipulasi seperti ini. Tapi pada dasarnya saya berpartisipasi dalam duel ini untuk mendapatkan peringkat pertama. Jika kalian semua dengan sukarela memberikan keuntungan ini kepada saya dan memanfaatkannya untuk kepentingan saya, Luo Xiu, tidak akan berpura-pura. Menurut pandangan Luo Xiu, dia juga tidak sepenuhnya dimanipulasi. Dao Wuxin, Guiyu, Xingling, dan orang-orang ini ingin menyembunyikan kekuatan mereka, menunggu waktu untuk menonjol. Itulah sebabnya mereka mendorongnya ke panggung, dan Luo Xiu juga ingin mendapatkan peringkat pertama. Sebenarnya, tidak ada konflik. Selain itu, bagi Luo Xiu, jika semua orang tidak menyembunyikan kekuatan mereka dan bertarung dengan sepenuh hati, posisi peringkat pertama ini pasti tidak ada hubungannya dengan dirinya. Orang dari Sekte Bintang Surgawi Anda, tampaknya terlalu ingin menunjukkan kekuatan mereka. Hehe, apakah Putri Wuxin dari Sekte Langit Bumi tidak sama? Dalam pandangan para tokoh besar, orang-orang kuat dari Sekte Bintang Surgawi dan Sekte Langit Bumi tertawa dalam komunikasi spiritual. Generasi muda sekarang mulai bersaing diam-diam. Saya tidak tahu siapa di antara mereka yang akan pertama kali melangkah ke tingkat Santo Bela Diri. Pada titik ini, para ahli dari keluarga besar juga dapat melihat bahwa Xingling meninggalkan duel bukan karena dia kalah dalam hal kekuatan, tetapi karena dia tidak ingin bertarung sepenuh hati. Namun, kekuatan yang ditunjukkan oleh Luo Xiu juga mendapat pengakuan dari banyak orang. Terlepas dari segalanya, jika tidak memiliki kekuatan yang cukup kuat, Dao Wuxin, Guiyu, Xingling, dan orang-orang ini tidak akan mengangkatnya ke panggung. Wu Qiyu, bocah yang kamu pilih sepertinya sudah dirugikan. Duan Xitian melihat Patriark Api Wu Qiyu dengan sedikit merasa senang. Sebagai kultivator bela diri, aku selalu menghormati mereka yang menguasai dunia dengan kekuatan. Mau sebagus apapun skema yang dirancang, apa ada, Patriark Api Wu Qiyu tidak peduli. Meskipun di antara 4 patriark, dia terkenal dengan kecerdasannya, dia tidak pernah berpikir bahwa kecerdasan lebih penting dari kekuatan. Mungkin di masa pertumbuhan, kecerdasan adalah alat yang diperlukan, tetapi pada tahap akhir latihan bela diri, setiap jejak kecerdasan akan hancur di hadapan kekuatan yang sangat absolut, tidak berharga sama sekali. Kekuatan yang menguasai dunia, apakah kami pikir anak kecil ini akan menjadi tokoh besar seperti itu di masa depan? Duan Xitian juga merendahkan bibirnya. Di alam Samudera Bintang, mereka 4 patriark sudah dianggap tokoh besar, setara dengan para ahli bela diri tingkat kaisar. Yang dapat dipanggil sebagai tokoh besar oleh mereka adalah orang-orang yang sudah melangkah ke tingkat abadi,
dan hanya orang-orang dengan kekuatan seperti itu yang dapat memerintah dunia dengan kekuatan bela diri. Memiliki kekuatan seperti itu, tentu saja, tidak akan takut pada tipu daya apapun, tetapi masalahnya adalah, berapa banyak orang yang mencapai tingkat itu sepanjang sejarah. Xingling meninggalkan arena pertarungan, sesuai dengan aturan duel, pemenangnya adalah Luo Xiu. Yang tersisa hanya satu pertandingan terakhir, Luo Xiu melawan Wu Yun. Sampai saat ini, hanya mereka berdua yang mempertahankan rekor kemenangan sempurna. Siapapun yang menang, posisi juara tidak diragukan lagi akan menjadi miliknya. Untuk memastikan keadilan duel, pertarungan antara Luo Xiu dan Wu Yun diatur untuk 3 jam ke depan. Selama waktu ini, keduanya dapat menyesuaikan status mereka ke puncak. Di sekitar arena pertempuran, kerumunan penonton dari semua arah tetap tenang. Bahkan jika ada beberapa yang sulit menahan kegembiraan mereka dan berbicara secara pribadi, semuanya melalui komunikasi spiritual, suasana di seluruh tempat tetap sunyi. 3 jam kemudian, di arena pertempuran, Wu Yun berpakaian putih, berwajah tampan, senyum tipis tergantung di sudut mulutnya. Dia tenang dan terlihat santai. Dia sepertinya berpenampilan anggun, tetapi ada semacam aura tajam yang menyebar di sekitar ruangannya. Dia tersenyum melihat Luo Xiu, pandangan matanya seperti pedang yang nyata, menusuk jiwa. Sepengetahuan saya, kamu berusia 21 tahun, pada usia ini, dengan kemampuan yang kamu miliki, jarang ditemukan di 4 wilayah suci abadi. Wu Yun tersenyum sedikit, bakatmu sangat bagus, dan kamu juga dipilih oleh Patriark Wu Qiyu untuk berpartisipasi dalam pertarungan ini. Jika kamu bisa bergabung dengan keluarga kami, dengan sumber daya latihan yang dimiliki oleh keluarga Wu, pencapaianmu di masa depan akan tak terbatas. Luo Xiu sedikit terkejut, dia tidak berpikir bahwa Wu Yun akan mencoba merekrutnya ke keluarga Wu selama pertarungan berlangsung. Harus diakui, dapat direkrut oleh keluarga Wu, salah satu wilayah suci abadi, adalah kehormatan yang tak terbantahkan bagi siapapun di alam samudera bintang. Misalnya, Chang Lan, bakatnya tinggi, tetapi jika dia tidak bergabung dengan keluarga Wu, dia mungkin tidak akan memiliki pencapaian saat ini, jika hanya bergabung dengan sekte kecil kelas 2 atau 3 biasa. Itulah perbedaan dalam warisan dan sumber daya. Keluarga Wu, sebagai salah satu wilayah suci abadi, tidak hanya memiliki sumber daya tak terbatas, tetapi yang paling penting adalah mereka memiliki seni bela diri kelas atas, banyak wawasan tentang latihan dari banyak ahli, dan bimbingan langsung dari ahli bela diri terkemuka saat ini. Dapat dikatakan bahwa tidak ada yang bisa menolak tawaran dari wilayah suci abadi, tetapi Luo Xiu adalah pengecualian. Sebagai orang nomor 1 dari generasi muda keluarga Wu, saya merasa sangat terhormat bahwa Anda secara pribadi ingin merekrut saya. Luo Xiu tersenyum, kemudian menggelengkan kepalanya. Sayangnya saya tidak dapat bergabung dengan kekuatan lain, karena saya adalah pemimpin sekte Tarsuna. Pilihan tergantung pada dirimu sendiri, kata Wu Yun dengan dingin. Bagi seseorang dengan identitasnya untuk menawarkan rekrutmen secara langsung, sudah memberikan cukup banyak penghormatan. Bagi keluarga Wu, mereka tidak pernah kekurangan bakat. Jika orang lain tidak mau, dia tidak akan banyak bicara. Saat kata-kata berakhir, tubuh Wu Yun langsung menghilang dari tempat itu. Teleportasi, pupil Luo Xiu menyusut. Selama ini dia menggunakan teknik serangan udara untuk menyerang orang lain dengan teleportasi, tetapi pada saat ini, dia diserang dengan metode yang sama. Dalam pemahaman dan penguasaan kekuatan ruang, Luo Xiu masih pada tahap awal, sementara Wu Yun telah mencapai tingkat kesempurnaan. Perbedaannya sangat besar. Jadi Luo Xiu sangat jelas bahwa dia tidak akan bisa menghadapi Wu Yun dengan teknik serangan udara Tarsuna. Terimalah satu pukulan dariku. Wu Yun muncul di depan Luo Xiu. Dia mengangkat tangannya dan meninju. Gelombang kekuatan ruang di antara jarinya sangat kuat. Retakan ruang membentang segera, dan dengan sekejap tiba di depan Luo Xiu. Ini adalah kekuatan retakan ruang yang menghancurkan segala-galanya. Setidaknya pada tingkat kekuatan tubuh level menengah pangeran bela diri, dia pasti tidak akan bisa menahan pukulan itu. Jika terkena, tubuhnya akan terbelah menjadi 2 seketika. Keterampilan naga terbang, suara nyaring terdengar. Luo Xiu membuka kecepatannya untuk menghindari jangkauan retakan ruang. Wu Yun tampaknya telah mengantisipasi bahwa Luo Xiu akan menghindar. Dia mengangkat tangannya secara acak, kekuatan ruang tak terlihat merembes ke depan. Pada saat kritis, Luo Xiu menghindari area kritis, tetapi dia masih terkena di pinggang kirinya. Tubuhnya yang berada di pertengahan huang langsung terluka parah, dan darah mengalir keluar seperti air terjun. Kekuatan ruang ini sangat kuat. Mata Luo Xiu menyipit. Teleportasi jarak dekat hanyalah metode penggunaan dasar kekuatan ruang. Orang seperti Wu Yun yang telah memperdalam kekuatan ruang ke tingkat kesempurnaan, perbedaannya sangat besar. Jadi Luo Xiu sangat jelas bahwa dia tidak akan bisa bersaing dengan Wu Yun dengan teknik serangan udara.
Ambillah api ini. Wu Yun mengangkat tangannya dan melemparkan segel. Sebuah pusaran besar bercahaya perak muncul di arena pertempuran, seolah-olah akan menghancurkan Luo Xiu beserta api yang menyelimutinya menjadi bubuk. Tapi pada saat itu, api hitam yang melimpah dari tubuh Luo Xiu tiba-tiba memancar. Sejumlah besar api merah kecoklatan menyembur keluar. Di mana-mana kekuatan ruang yang tak terlihat juga dibakar menjadi kekosongan yang gelap. Api spiritual yang kuat. Wu Yun tersenyum tipis. Aura di tubuhnya menjadi lebih tajam. Tapi hari ini saya akan memberimu kesempatan. Sambil berbicara, Wu Yun tidak melanjutkan serangannya, melainkan tubuhnya lenyap dari tempat itu, kemudian muncul di atas panggung teratai api. Melihat adegan ini, semua orang di sekitar arena pertempuran terpesona. Ini adalah pertempuran untuk posisi juara pertama, dan Wu Yun memberikan kesempatan seperti ini. Sampai pada titik ini, bahkan seorang bodoh pun akan bisa melihat bahwa ada sesuatu yang salah di sini. Apakah status Luo Xiu sangat menakutkan sehingga orang-orang dari 4 wilayah suci abadi tidak berani mengalahkannya? Beberapa orang yang marah tidak bisa menahan diri dan mulai mengutuk.